Wanda, Dela Safitri, ya, Destiana, Itu Setiawan, Gunawan, Anak Besar Kepatung, Muhammad Angga Saputra, Ibu Ilham, Nureza, Putri Dewi Lestari, Ratna Juwita, Rizka Damayanti, Sande Ananda, Bapak Sofi Nuraini, Barat Ardiansa, Koli Justina, sini kita melanjutkan kemarin tentang bab akidah, ya. Dan ini bab tentang adat. Akhlak atau di sini adab sangat sunyi, ya. Adab itu berasal dari kata bahasa Arab atau akhlak, ya. Adaba adabu yang artinya kesopanan, ya, kesopanan seseorang. Di dalam kitab Mahfuzat, al-adabu fauqal ilmi, adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu, ya. Jadi kalau seseorang itu ilmunya sampai ber-SSSSS nggak itu, ya, tapi nggak punya adab sama seorang kiai, sama seorang orang tua, sama orang yang lebih tua, ya. Jadi sia-sia apa yang dia tempuh. Di sini mengutamakan adab, tapi kita tidak menjorok ke ilmu, ya. Kita menjorok ke sini. Ada pergaulan pria dan wanita menurut Muhammadiyah. Di bab kali ini pertama itu
berpegang tangan, ya, berpegang tangan dalam artian pacaran, ya. Ini berpacaran, ya. Jadi ketika lawan jenis itu yang bukan mahram, ya, yang bukan istrinya, tidak boleh berpegangan tangan untuk berpacaran, karena dalam Islam atau dalam Muhammadiyah itu pacaran itu dilarang. Kan dianjurkan ta'aruf, perkenalan. Nah, ketika ta'aruf itu yang perempuan itu bercadar utamanya. Tanya, Pak, ketika ta'aruf itu boleh tidak buka cadarnya saja? Boleh. Buka cadarnya, buka yang pakai kaos kaki, ya, bisa angkat kakinya kan. Jadi takutnya buka cadar lagi berkumis. Boleh. Yang namanya ta'aruf itu kan perkenalan, ya. Boleh. Tidak berhalwat, berpegang tangan sesama dalam artian bukan mahram atau lawan jenis di dalam hal apapun, dan berdua-duaan. Kesempatan ini kan buat dia sendiri. Jadi saya temenin aja, ya. Ketiga, berbusana sopan. Berbusana sopan atau berpakaian rapi. Dalam artian di sini menutupi aurat baik dari atas maupun sampai kaki. Sini kan setelah Muhammadiyah kan positif beberapa panjang ini kan. Ini di sini syukurlah kalian, ya. Kalau di sini dalam artian tidak sebut tertutupi. Berbusana sopan itu menutupi aurat, ya, menutupi aurat perempuan. Busana sopan, Pak. Membatasi obrolan. Di tempat itu membatasi percakapan. Tapi percakapan ketika itu ramai, kan? Seumpama ada 3 adanya, sini ada 2 atau ada 5, boleh apa, ya. Yang dimaksud di sini obrolan yang seumpama sedang berdua, ya, sedang berdua dan dalam artian pas tempatnya sepi nih, sengaja ngobrol, kan. Basa-basi nanya terus, nanya segala, ya. Ini lama-lama panjang ke WA. Tapi kalau WA itu urusan pribadi atau privasi, ya. Yang di sini hanya dibatasi obrolan. Jika umpama cowok, cewek, ya, boleh. Karena ketika semua ini dilakukan akan terhindar dari kejadian preventif. Ketika dari 4 ini dilakukan, ya, diterapkan, itu dapat akan terhindar dari kejadian preventif. Apa kejadian preventif? Kejadian-kejadian seperti ban bocor,
surat An-Nur ayat 31 yang artinya katakanlah kepada wanita yang beriman. Di sini lebih membahas tentang wanita. Di sini kebanyakan tentang wanita, cuma katakan kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan tidak memakannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali biasa nampak dari badannya, dan hendaklah mereka menutup kerudung sampai di dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suaminya, mereka atau putra-putra mereka dan suami mereka dan saudara mereka atau wanita-wanita Islam atau budak yang memiliki atau pelayannya yang ada, tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anaknya yang mengaku tentang aura wanita, dan janganlah mereka membanting kaki mereka akan tidak tahu perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kamu. Di sini
sebagian tubuh hanyalah wajah saja yang dinampakkan. Ketiga, pertemuan keempat mata antara wanita dan pria yang bukan muhrim terlarang untuk mencegah dari fitnah dan pelanggaran kesusilaan. Nah, dari Quran surat An-Nur ayat 31. Yang ke satu ya, satu. Ini yang kedua ada teman sebaya. Pertemuan keempat mata antara wanita dan pria yang bukan muhrim, ya, bukan muhrim terlarang untuk mencegah dari fitnah dan pelanggaran kesusilaan. Makna dari Quran surat An-Nur ayat 31.
saling kasih mengasihi seperti sifatnya Allah Ar-Rahman. Ya. Jadi di sini di poin yang pertama itu ketika kita mempunyai sesuatu jangan pelit-pelit dengan kawannya, ya. Jangan pelit-pelit ataupun jangan apa namanya. Ya pokoknya ketika ada teman yang kesusahan saling membantu, saling tolong menolong, saling kasih mengasihi. Ya ketika seumpama ada teman yang nggak jajan ataupun nggak ada uang, ya kita sisihkan sedikit, kita hibahkan kepada dia, ya kita bantu, kita minum atau kita jajan. Jadi biar apa namanya kita itu dari sifat kasih mengasihi ini sudah jelas, ringan tangan dan saling memberi, ya. Jadi tidak ada misalnya kita punya terus kita makan sendiri, tidak. Kalau kita ada yang membutuhkan kita kasih, kita berikan, ya, dengan ini sendiri. Kedua, saling tolong menolong. Di dalam Al-Quran, wala ta'lu ala birri wa taqwa wala tanalu lahu ala ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, dan jangan tolong menolong di dalam apa namanya permusuhan. Jadi di sini ketika ada teman yang membutuhkan kesusahan, butuhkan bantuan, ya kita bantu, ya kita tolong menolong. Misalnya teman ada yang berangkatnya sendirian, seumpama motornya di rumahnya dipakai atau gimana, kan dia nggak motor, ya di WA namanya kita bantu, ya. Maksudnya di sini tolong menolong dalam kebajikan atau kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Seumpama ketika bolos, ada teman yang bolos, jangan dibantuin, biar aja gitu kan, kalau apa gurunya. Jadi seumpama pas pulang bolos dibantuin, bukain gerbangnya, jangan, ya. Dibukakan gerbangnya, gitu kan. Pasnya dikasih lihat dari sini kan, pulang, jangan. Itu di sini tolong menolong dalam kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Ayat yang tadi dibaca tolong itu surat isinya Suratnya ya surat apa? Al-Fat ayat 29. Dan tolong menolonglah di dalam kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Nanti Bapak kirimin ya dari awal sampai ini sampai akhir, nanti untuk kirimin PDF-nya, ringkasan materinya. Jadi bisa ke jangan saling mengejek atau mengolok-olok, ya. Di sini sangat tidak dianjurkan mengejek temannya, terutama ada kekurangan, ya, terutama dalam hal
Laysa Islamu sukol ba'da iman wala yahbasuhum wala yabtahu ba'duhum ba'da. Jangan berolok-olok di antara satu golongan dan golongan lainnya. Jangan memanggil dengan julukan yang jelek. Jangan banyak prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain dan saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Tidak boleh menggunjing apa? Hah? Hah? Menggunjing. Menggunjing. Hah? Menggunjing apa? Menggunjing. Ya. Menggunjing ini bahasa Nabi Ayub ketika dihadapkan dengan para perempuan-perempuan di istana. Ya, ini bahasa apa namanya? Bahasa sejarah. Menggunjing itu kan. Menggunjing itu pas ketika ada para wanita sedang memotong perempuan terus ngomong-ngomongkan Nabi Ayub, ya ngomong-ngomongin lah pokoknya itu bukan segala macam ini, tapi giliran ini berdua ya mengatakan Nabi Ayub menggunjing. Dia mana? Bolehnya tapi taruh mana? Ada yang ingin bertanya? Ayat yang terakhir, ayat 11-12. Nanti tidak boleh pakai. Lagi. Ini tanya, buena itu. Hari ini kita membahas ada beberapa subbab. Pertama, ada pergaulan. Ini yang
bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Jadi di situ saling menghormati, tidak ada yang saling mengejek. Agamamu tak benar, ya, dan tak benar, tapi malah saling bermusuhan. Di surat Al-Hujurat ayat 13 ini yang tadi 11-12 dan selanjutnya ayat 13 itu memerintahkan untuk saling toleransi, saling menghormati antar sesama, dan sengaja kami buat bersuku-suku ya, atau bergolong-golongan, golongan Islam ya, golongan Kristen, golongan Buddha, golongan Katolik, ya. Kenapa? Saling menghormati, toleransi, meningkat dualita, agar tidak saling bermusuhan. Saling menghormati tradisi agama lain. Juga itu ada nafir. Ya. Di Islam itu ada pemahaman dan tujuan. Jadi di sini saling menghormati agama lain. Jangan ketika nanti pernikahannya yang bagus dan waduh masihnya ada di belakang ya, maka kira-kira jangan ya. Di sini kan harus kita saling menghormati, kalau toleransi itu tidak boleh mengejek atau atau lain-lain. Jadi orang Kristen juga tidak boleh mengolok agama lainnya, dan tidak boleh mengolok agama lain, dan agama lain tidak boleh mengolok agama Islam. Banyak tradisi puasa, ya. Puasa itu tradisinya Islam, ya. Kita harus saling menghormati. Sholatnya kan beda. Di Islam ini sholat dengan bagi luar Islam ini ada berdoa, ya, tidak sembahyang. Berdoanya setiap apa? Seminggu sekali ya. Ya, berdoanya seminggu sekali. Agama Islam ini sehari 5 kali. Ya, subuh. Cara sembahyangnya beda. Dulu, asal, maghrib, ya. Di sini yang ketiga ada tugas kemasyarakatan dan agama. Orang gini, Pak, saya punya teman, ya, temannya Kristen Pak, boleh nggak Pak saya berkunjung? Boleh, ya. Yang tidak boleh itu ketika menempatkan pada tempatnya, tapi tempatnya salah, ya. Ketika itu tempatnya Kristen, kok malah sholat, kan salah, ya kan? Menempatkan tidak pada tempatnya. Jadi di sini tugas kemasyarakatan dan agama. Umpama di sini ada teman yang sakit atau apa namanya tetangganya Kristen
ketika ada sakit pasti nggak ditolong, ya kan? Beri pertolongan, ya kan? Ketika kesusahan pertolongan, ya kan? Ketika ada hajatan pasti atau apa namanya acara pasti minta bantuan ke tetangga, saudara. Kan nggak mungkin hajatan kamu sendiri kan mampu memang cuci piring segala macam kan nggak mampu. Pasti manusia itu membutuhkan pertolongan atau kemasyarakatan ini. Manusia itu makhluk sosial, nggak bisa dia itu sendiri. Orang Nabi Adam aja yang di surga saja, ya. Nabi Adam itu yang di surga itu hidupnya sendiri, tapi kesepian, ya kan? Bayangin di surga enak, memakai pakaian baru, wangi-wangi, ya, tidak ada tua di sana. Itu saja kesepian, ya kan? Bayangin kalau manusia di Adam dia kesepian, makanya diciptakan Siti Hawa di dalam tusuk yang sebelah kanan sebelah sini. Oke, dari 3 penjelasan ini ada yang dipertanyakan, mungkin tanya-tanya. Ya, tengok pengumuman yang di sekelilingnya, tandanya ada gempa lain atau gimana? Hanya saja di luar ini tidak boleh. Bisa baca saja kalau jawab. Kalau pas Natal kita kan main, itu boleh nggak? Natal boleh. Ucapinnya Natal selamat Natal. Boleh. Kan ada yang bilang kalau ucapin Natal Boleh saja. Tapi kan dalam adanya kan kita mengucapkan Natal itu karena, ya kan? Dalam adanya kita menghormati agama lain, ya. Kita menghormati agama lain. Seumpama Islam juga banyak. Intinya kan kita menghormati agama lain, mencegah dari perpecahan. Kan? Yang tidak boleh itu memakan babi. Nanti tentang ada tetangga ada ini kan, daging pak masa ayo makan. Nah, ya apa? Kalau nggak tahu daging, misalnya memakan daging nih, ya berkunjung, ya kan, terus tahu sangat lapar, ngelehna, ya sudah nggak tertahan. Tahu yang punya rumah, apa sih tak makan? Kan kelupaan, ya kelupaan dalam apa yang tidak sengaja, itu tidak apa-apa. Ya. Nah, jangan berpura-pura lupa di sini, berpura-pura lupa. Semua dia tahu di situ memang korbannya Kristen kan, atau Buddha, dia potong babi itu kan. Dia tahu itu hari raya mereka, ya kan. Tapi dia tetap makan, ya haram. Iya, Pak. Tapi sekarang zaman modern ini banyak yang haram. Mana? Bukan itu lurusnya. Yang seperti anjing, babi itu haram. Ya. Tapi korupsi boleh. Itu
Kita dokumentasi lagi ya.